Selamat sore. Oke, perkenalkan nama saya Tesir Santikigi, NPM B1A 022289, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, tugas UTS dan UAS Hukum Perdata. Hukum Perdata yaitu dosen pengampu saya Nurhaini Fitria S.H.M.H. Jadi pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang hukum perdata, yaitu yang pertama hukum benda. Pengertian hukum benda: hukum yang merupakan hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak pembendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hal ini diatur dalam buku kedua KUH Perdata pasal 199 sampai dengan pasal 1232 tentang pengertian benda, macam-macam benda, serta pengertian hak pembendaan dan macam-macam hak pembendaan. Pasal 499 BW membahas tentang benda atau hak adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian benda yang dimaksud oleh BW adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Benda tak berwujud seperti hak cipta paten tidak diatur oleh KUH Perdata, tetapi diatur dengan undang-undang tersendiri. Benda dapat dibedakan atas yang pertama, benda berwujud, benda tidak berwujud, yang terdapat dalam pasal 503 KUH Perdata. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak, yang terdapat dalam pasal 501 KUH Perdata. Yang ketiga, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, yang terdapat dalam pasal 505 KUH Perdata. Yang keempat, benda yang sudah ada dan benda akan ada, yang terdapat dalam pasal 1334 KUH Perdata. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, yang terdapat dalam pasal 537, pasal 1444, dan pasal 1445 KUH Perdata. Yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang terdapat dalam pasal 1296 KUH Perdata. Yang ketujuh, benda terdaftar dan tidak terdaftar, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kedelapan, benda atas nama dan tidak atas nama, yang terdapat dalam pasal 613 KUH Perdata, JIS, Undang-Undang Pokok Agraria, dan PP nomor 21/1997 tentang pendaftaran tanah. Juga benda yang tidak bergerak. Yang benda tidak bergerak ini dapat dibedakan atas yang pertama, benda tidak bergerak menurut sifatnya, tanah, dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya, yang terdapat dalam pasal 507 KUH Perdata. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin-mesin yang dipakai di pabrik, yang terdapat dalam pasal 507 KUH Perdata. Yang ketiga, benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang, misalnya hak atas benda tidak bergerak seperti hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek, dan lain-lainnya, yang terdapat dalam pasal 50S KUH Perdata. Jadi yang nomor 3 ini, yang benda bergerak, benda tidak bergerak ini terdapat dalam pasal 508 KUH Perdata. Terus benda bergerak ini dibedakan atas yang pertama, benda bergerak karena sifatnya, yang terdapat dalam pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindah dengan sendirinya seperti ayam, kambing, dan lain-lain, yang terdapat dalam pasal 510 KUH Perdata. Kapal-kapal dan perahu serta segala sesuatu yang dipasang pada perahu tersebut adalah benda bergerak. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang terdapat dalam pasal 511 KUH Perdata, misalnya hak atas benda bergerak seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pakai hasil benda bergerak, saham-saham dalam PIK, dan lain-lain. Hak pembendaan. Hak pembendaan adalah hak mutlak atau suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas
suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak yang pindahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang satu hak yang menikmati seperti hak milik, besit, hak memungut pakai, hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua, hak yang memberikan jaminan seperti gadai, fidusia, hak tabungan, dan hipotek. Hak yang pindahan juga memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan. Perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, hak yang pindahan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, yang artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Yang kedua, hak yang pindahan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga, hak yang pindahan memiliki droit de suite atau sagefrog, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya asas prioritas. Sedangkan hak perorangan mana lebih dahulu terjadi tidak dipersoalkan karena sama saja kekuatannya asas kesamaan. Yang keempat, hak yang pindahan yang memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dipergunakan sendiri, sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Ya, kita akan membahas tentang hukum perikatan juga. Istilah dan definisi dalam hukum perikatan itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menggunakan istilah perikatan itu verbintenis dan persetujuan overcomes. Verbintenis berasal dari kata kerja verbiden yang artinya mengikat, sedangkan overencomes berasal dari kata kerja overencomen yang artinya setuju atau sepakat. Definisinya dari hukum perikatan itu, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas sesuai prestasi. Unsur-unsur perikatan. Yang pertama, hubungan hukum. Jadi hubungan hukum ialah hubungan yang terhadap hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada satu pihak lainnya. Contohnya, A menitipkan sepedanya dengan cuma-cuma kepada B, maka terjadinya perikatan antara A dan B yang menimbulkan hak pada A untuk menerima kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk menyerahkan sepeda tersebut. Yang kedua, para pihak atau subjek perikatan. Subjek perikatan ini para pihak dalam suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Harus terjadinya antara dua orang atau lebih, yaitu yang pertama, pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang berpiutang disebut dengan kreditur. Yang kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi atau pihak berutang disebut dengan debitur. Yang ketiga, prestasi atau objek perikatan. Yang pertama itu, hak yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu itu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, termasuk pemberian sejumlah uang, penyerahan hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak. Prestasi dengan berbuat sesuatu adalah perikatan untuk melakukan sesuatu, misalnya membangun rumah. Prestasi dengan tidak melakukan sesuatu, misalnya wilayah X membuat perjanjian dengan wilayah Y ketika menjual buktinya untuk tidak menjalankan usaha butik dalam daerah yang sama. Yang keempat, kekayaan. Pasal
1131 BW menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Pada debitur ada juga terdapat dua unsur, yaitu Schuld dan Haftung. Ikat janji atau wan prestasi. Para debitur terletak berkewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka debitur itu dianggap melakukan ikat janji atau wan prestasi. Ada 3 bentuk wan prestasi, yaitu yang pertama tidak memenuhi prestasi sama sekali, yang kedua terlambat memenuhi prestasi, ketiga memenuhi prestasi secara tidak baik. Akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi adalah yang pertama, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur pada pasal 1243 BW. Yang kedua, apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan melalui hakim yang terdapat dalam pasal 1266 BW. Yang ketiga, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wan prestasi yang terdapat dalam pasal 1237 BW. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian yang terdapat dalam pasal 1267 BW. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. Keadaan memaksa atau overmatch. Keadaan memaksa ialah keadaan yang tidak dipenuhi prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Yang kedua, unsur-unsur keadaan memaksa. Yang pertama, tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan objek perikatan. Yang kedua, tidak dipenuhi prestasi karena peristiwa yang menghalangi debitur atau berprestasi. Ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Somasi. Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan somasi ini dalam pasal 1238 dan pasal 1243 BW. Ada 3 cara terjadinya somasi. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Debitur terlambat memenuhi prestasi yang dilaksanakan tidak berguna. Isi yang harus dimuat dalam surat somasi adalah apa yang dituntut dasar tuntutan tanggal paling lambat memenuhi prestasi. Somasi tidak diperlukan apabila A. Kreditur menolak pemenuhan, B. Debitur mengakui kelalaian, C. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan, D. Pemenuhan prestasi tidak berarti lagi, E. Debitur telah melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Ganti rugi dalam wan prestasi. Menurut pasal 1244, 1245 dan 1246 BW, ganti rugi menggunakan istilah biaya rugi dan bunga. Rugi adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul akibat wan prestasi. Syarat-syarat ganti rugi. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Kerugian yang merupakan akibat langsung wan prestasi yang mempunyai hubungan kausal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau dalam pengucapan. Terima kasih.